Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya akan ke Bu Andi. Ini kalau kita lihat tadi jawaban dari Ibu Nur, komentar soal surveinya PAN-RB adalah bahwa memang ternyata dari sistem kelembagaannya atau SDM-nya terutama ya, yang nggak siap dengan adanya culture yang belum berubah mindset-nya. Sekarang kita lihat tadi juga ada soal pendukung digital government itu kan banyak ya, antaranya soal big data, kemudian cloud computing. Ini kan semua bahasanya bahasa yang harus seorang ini harus punya literasi digital yang tinggi ya. Kalau kita bisa melihat sebenarnya kalau diterapkan sistem DILAN seperti ini, gimana nih? Siap nggak kira-kira masyarakat Indonesia? Kalau saya bilang dari tadi, sebetulnya kan karena ini sudah mendunia ya, siap tidak siap harus dimulai, harus dikerjakan. Nah, karena itu pemerintah siapapun ya harus melakukan itu secara bertahap. Ya, karena kalau secara break itu harus langsung dikerjakan sampai tingkat bawah nggak mungkin ya. Pertama tadi melek teknologinya sampai di mana itu ya. Tapi tadi kemarin jangankan kan masyarakat, Sabtu, maaf saya potong, Sabtu kan dibilang oleh Pak Prabowo nggak apa-apa sistemnya lambat, yang penting itunya dulu, orangnya dulu dirubah gitu. Ya bisa, makanya kalau beliau mengatakan manual juga kan tidak mungkin tadi digital itu langsung semuanya bisa dilakukan oleh seluruh Indonesia dan sampai ke tingkat paling RT misalnya, tidak mungkin. Apalagi RT nggak punya kantor, nggak punya fasilitas, ya. Itu pelayanan paling rendah kan ada di RT misalnya, RW dan lain-lain. Nah ini jangankan mereka, tingkat kabupaten saja boleh kita cek, benar nggak semua kepala-kepala atau kantor-kantor dinas itu sudah bisa memenuhi tadi unsur-unsur yang disampaikan untuk teknologinya, baik fasilitas alatnya maupun penguasaan penggunaannya. Tentunya kaitan dengan ini adalah orang-orang profesional untuk mengoperasionalkan itu dan pelakunya di lapangan, baik itu pegawai misalnya ASN. Sumber daya manusia kita ya, walaupun dia manual, kalau dia punya visi misi melayani dengan cepat dan tepat, transparan, bisa juga dilakukan. Tetapi saya katakan bahwa teknologi tidak bisa diabaikan karena itu juga membantu percepatan dan transparansi. Nah, Pak Prabowo mengatakan ya kalau tidak punya political will, ya itu juga susah, karena itu tidak menjadi jaminan bahwa DILAN ini satu-satunya cara untuk menekan yang namanya korupsi. Contoh kecil, orang mengurus KTP saja misalnya ya. Sekarang ini kita mau bilang sudah pakai KTP, tapi pelayanannya juga untuk mendapatkan KTP ini kan juga tidak mudah. Datang ke kelurahan, ambil pengantar dulu di RT, RW, baru ke kelurahan. Situ antri kapan difoto, ada nggak standby tenaga fotonya di situ. Kartunya juga kadang habis dan lain-lain. Ini contoh kecil aja mengenai pelayanan KTP. Jadi bagaimana dong kemudian solusinya kalau misalnya nggak pakai sistem pemerintahan? Bukan tidak pakai. Jadi kita masih mesti mix ini saat ini, masih harus di mix antara teknologi dengan manual. Tidak bisa saling menunggu, kita menunggu teknologi cepat, biayanya juga dari mana, semua itu bisa. Apalagi sampai ke tingkat desa-desa gitu ya. Nah karena itu saya kira Pak Prabowo sudah sangat benar bahwa meskipun itu dia manual, tapi kalau punya political will pemberantasan korupsinya bisa dilakukan gitu. Ya misalnya gini ya, jangan mengurus sesuatu biar cepat kasih sesuatu, kasih uang, kasih benda atau janji dan lain-lain. Nah sama dengan misalnya kejadian seperti Romi, Ketua Umum P3, melakukan jual beli jabatan, ini tidak sudah pakai itu lelangnya pakai elektronik itu malahan tingkat nasional, tapi kan tetap aja mengalir duit-duit di luar daripada jalur elektronik tadi. Jadi kembali kepada political will, manajerial dan sumber daya manusianya yang saya katakan tadi, bahwa salah satu yang sangat penting adalah integritasnya daripada yang melakukan proses dan melakukan pelayanan ini. Walaupun ada tertulis di rumah sakit, di kelurahan, di mana-mana tidak menerima pemberian. Ya kan? Tapi kan jalur lainnya tetap berjalan gitu. Nah ini yang saya maksud tadi, sumber daya manusia dan integritas ini menjadi hal yang sangat penting. Mungkin Pak Prabowo mengatakan di situ yang dimaksud dengan political will-nya daripada aparat itu sendiri. Saya tanyakan dulu ke Pak Eriko ini, gimana nih? Mbak Vale, sebenarnya simpel saja. Ini kan cara masing-masing untuk meyakinkan masyarakat ya bahwa ini akan dilakukan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi kan jelas, beliau melakukan seperti ini. Ini DILAN, pembenahan aparat. Kemudian apa? Juga memberikan terbaik kepada masyarakat dengan fasilitas-fasilitasnya seperti misalnya kartu yang lain. Ini kan memang ini kan bukan soal ganti nama, ini kan hanya soal istilah. Mungkin ya. Nah, atau ini kan supaya gampang juga diingat. Di daerah ya mungkin literasi digitalnya tidak sama dengan yang di daerah perkotaan. Mbak Vale, kenapa mesti ada MRT?
Kenapa mesti ada dikatakan di masuk jalan tol itu kemudian kita sekarang tidak perlu memakai uang tunai? Kenapa harus seperti itu? Itu kan supaya semua berjalan lancar dengan bertambahnya kendaraan, antrian semakin panjang, dengan seperti itu semakin cepat. Sebentar lagi nanti akan ada teknologi yang memang hanya tinggal lewat begitu saja dan dipotong dari saldo kita seperti itu. Nah ini memang harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak dilakukan maka akan tertinggal. Sama. Kenapa ini ada terjadinya kemungkinan perubahan-perubahan atau kemungkinan terjadinya KKN? Karena bertemu langsung kan begitu. Tetapi kalau dengan kita mendaftar, dengan kita ini memang harus dimulai. Tidak bisa tidak. Nah kita tidak bisa tertinggal di program masa lalu gitu. Bahwa ini manual, ini apa penduduk semakin banyak. Bagaimana kemudian menyeimbangkan dengan literasi digital yang mungkin masih rendah di daerah-daerah? Kan ini kan semua berjalan, tentu ada tahapannya. Bahwa semua ini kan ada step by stepnya. Apakah semua harus bisa mempergunakan komputer? Kan tidak juga. Bahwa ini kan tergantung kebutuhannya. Sama seperti Mbak Vale mau memulai usaha, kan tentu mendaftar dulu, tentu perizinannya seperti apa. Ini sudah bisa dilakukan. Tapi kalau seperti dulu atau seperti yang dikatakan Pak Prabowo itu, berarti kita manual bertemu dengan orang. Kamu bisa bagaimana? Saya mau percepat atau tidak? Kan bisa seperti itu. Nah ini tidak terjadi dengan adanya seperti itu. Tapi apakah itu menjamin? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa tadinya misalnya Ketua Umum Partai Demokrat, nih Ketua Umum beliau, Anas Urbaningrum, tadinya di KPU baik, ternyata masuk Partai Demokrat jadi seperti itu. Apakah kita mau mengatakan Partai Demokrat tidak baik? Kan tidak seperti itu juga. Ini kembali kepada pribadinya masing-masing. Makanya saya sampaikan tadi, saya sudah sampaikan kepada beliau juga, bahwa ada 3 hal. Bukan hanya Dilan, bukan hanya ASN yang dibenahi, tapi juga pendidikannya. Pendidikan apa? Pendidikan moral. Karena itu kita meminta Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa manusianya juga harus dibangun. Ada keseimbangan. Hidup bukan hanya soal duniawi. Kementerian Agama melakukan jual beli jabatan, itu level kementerian. Artinya meskipun sudah menggunakan digital, kita tidak menentang digital, tapi kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusianya yang punya kualitas dan political will tadi untuk memberantas korupsi itu tetap tidak bisa. Ya, ini salah satu cara adalah digital. Oke. Sama seperti dikatakan Partai Demokrat tidak pada korupsi, tidak pada korupsi. Tapi memang kenyataannya yang paling banyak yang melakukan itu kan itu juga. Jadi kembali kepada pendidikan manusianya, kembali kepada pribadinya masing-masing seperti itu. Jadi itu yang kalau kita serahkan dulu ke Bu Gubernur nih, mungkin bisa nyari lagi. Gimana nih penjelasannya nih? Bukan hanya politisi atau birokrasi, bahkan pengusaha sendiri yang uangnya banyak melakukan korupsi. Nah, bahkan kemarin Direktur PT Krakatau Steel yang pendapatannya besar kan begitu. Makanya saya angkat kenapa sumber daya manusia di awal segmen bilangnya sama, semuanya digital oke. Kemudian bukan kita menolak digital, bukan. Tapi itu bukan prioritas yang paling utama untuk bisa menekan yang namanya korupsi. Kalau saya sih melihatnya gini, perubahan pemerintahan kita sudah berdesentralisasi ya dari tahun 99, dan tujuannya kan sebenarnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata itu berjalan lamban kita. Kenapa? Karena desentralisasi politik tidak jalan. Kalau yang dicontohkan tadi, karena memang semua kita masih terpusat, sehingga ya birokrasi kita menata ke atas. Partai misalnya, partai masih sangat sentralistik, menempatkan orang-orangnya. Nah, maka terjadilah jual beli jabatan seperti itu. Publik seolah-olah hadir hanya sekali 5 tahun. Suara mereka didengarkan? Belum tentu. Karena lokalitas, kepentingan mereka itu belum menjadi penting. Maka IT itu sebenarnya saya bilang kalau bisa dikawinkan dua-duanya bagus nih. Siapapun pemenangnya nanti jangan menafikan bahwa salah program-program ini bagus. Kelembagaan penting, caranya adalah melalui digital itu, pelayanan itu. Tapi kan faktanya kita belum bisa menyapu rata masyarakat kita memahami itu sudah coba dijalankan jauh, masih jauh. Ternyata surveinya masih seperti itu. Masih sangat jauh. Sehingga memang mempercepat seperti contoh tadi dengan aturan. Kalau Anda tidak menetapkan ini, Anda ketinggalan. Anda tidak mendapatkan pelayanan. Aturannya kan juga sudah ada, ya. gitu. Tapi kan kemudian tetap aja kita begini. Apa lagi masalahnya tadi soal political will kah di sini yang memang belum ada itu? Exactly. Jadi gini, tadi kan inovasi dan efisiensi. Tantangan kita di situ. Misal nih, untuk mendaftar kartu tidak mampu itu kan, bisa sebenarnya online. Dokumen-dokumen kartu keluarga, ya KTP online bisa dimasukkan. Tapi rupanya menjadi pekerjaan 2 kali. Sudah online, dibawa tetap lagi hard copy dibawa lagi ke petugas. Petugas karena dia harus punya rate berapa banyak yang dia layani, maka dia kerjakan sendiri tuh.
jadi masyarakat sudah ingin download gitu, masukin semua datanya, tapi tetap kerja 2 kali. Nah ini mindset itu bisa, tapi somehow memang harus segera kita lakukan digitalisasi. Dan memang digitalisasi tidak bisa juga langsung seperti semudah membalik telapak tangan, kemudian semua terotomatisasi, Mbak Vale, tidak juga seperti itu. Ini kan ada tahapan. Kalau bisa tadi ya berbarengan, kelembagaan kita benahin. Simultan. Oke. Baik, idealnya seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi pemirsa seperti apa komitmen yang harus dijalankan nanti oleh pemerintahan terpilih yang akan datang. Kami akan bahas saat lagi.